Nah ini teman-teman, sebelum submit teman-teman, dia akan ada beberapa step nih. Biasanya, ntar saya klik, ada 6-7 langkah gitu lah. Ya 6 langkah di situ. Nah, teman-teman harus siapkan beberapa file sebelum disubmit gitu. Karena nanti khawatirnya ketika submit malah baru menyiapkan file, dan itu akan mengganggu proses submit teman-teman. Nah, saya sudah siapkan file. Secara umum sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Ada pertama itu adalah manuskrip, full manuskrip itu sendiri. Jadi paper kita, full paper kita, yang tentu tidak boleh ada identitas diri di dalamnya, atau disebut anonymous. Jadi tidak boleh ada data diri, kosong, hanya betul-betul paper kita. Bahkan beberapa jurnal itu mewajibkan kita tidak boleh self citation, jadi tidak boleh ada data diri kita atau paper yang kita citasi, paper kita sendiri di dalam full manuskrip. Kalaupun ada, harus dibikin, istilahnya dituliskan author bla 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 gitu, tanpa ada nama kita di situ gitu. Itu full manuskrip yang pertama. Yang kedua itu mereka mensyaratkan juga title page dan abstrak. Jadi title page ini sebenarnya ada judul di situ. Kemudian ini saya buka aja, saya contohkan. Ada judul di situ, kemudian ada penulis. Pertama judul yang wajib, kemudian penulis, kemudian afiliasi atau kampus kita, jurusan, kemudian corresponding author. Jadi siapa yang menjadi correspondences nanti selama proses submission, review, revisi sampai publish gitu ya. Kemudian ada abstrak, singkat gitu teman-teman. Ini biasanya 1-2 halaman aja. Yang ketiga itu sebenarnya kemudian adalah cover letter teman-teman. Jadi cover letter ini adalah pernyataan singkat sebenarnya bahwa apa kontribusi dari paper kita itu teman-teman, yang berisikan ucapan salam kita terhadap editor dan reviewer. Akan lebih bagus menyebutkan nama editor yang sekarang lagi aktif di jurnal tersebut gitu. Kemudian judul kita, kemudian ke jurnalnya kemana, kemudian bukan abstrak sebenarnya, jadi lebih singkat lagi sebenarnya, dan kemudian itu lebih kepada kontribusi secara keilmuan atau knowledge contribution, research gap, kemudian empirical gap atau practical atau bisnis kontribusinya gitu. Kemudian ya deklarasi lah sebenarnya sih. Kemudian ada file disebut conflict of interest statement. Jadi menyatakan bahwa kita tidak memiliki conflict of interest sama editor atau sama reviewer gitu. Kalau ada disebutkan di dalamnya, kalau tidak ada disampaikan saja bahwa kita tidak memiliki conflict of interest. Kemudian ada file terpisah abstrak. Nah, di sini saya bikin 200 word, 200 kata sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di rata-rata kalau di Emerald itu 2,5 sampai 350 word masih oke gitu. Nah, tapi ini di 200 biasanya di Elsevier. Elsevier itu jurnal-jurnal rata-rata dia mewajibkan maksimal 100 sampai 150 word atau 200 lah rata-rata gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah itu 5 file yang wajib disiapkan. Pertama tadi full manuskripnya, full papernya. Yang kedua itu title page, kemudian cover letter, conflict of interest statement, kemudian abstract. Nah, oke, kita balik. Ini kita kembali ke submission system tadi teman-teman. Ini ke jurnal submission systemnya tadi, jurnal knowledge management. Nah, teman-teman tinggal pilih. Pertama itu kita step 1 itu type, title, and abstract. Jadi teman-teman memilih tipe pertama, tipe paper kita tuh tipenya tipe apa gitu. Apakah research paper, viewpoint, real impact research article, kemudian interview editorial. Biasanya secara umum research paper teman-teman kebanyakan. Jadi kita pilih research paper, kemudian kita isi title. Ini karena contoh saya cepatkan aja gitu. Saya ketik aja contoh submit. Ini adalah this is my title. Misalkan ini judul saya, kemudian kita pilih research paper. Kemudian nah ini abstraknya di Emerald itu rata-rata atau di Scholar Submission System itu mereka abstrak itu terbagi beberapa part gitu, beberapa bagian gitu. Pertama ada design metodologi atau approach, teknik, kemudian purpose,
findings, kemudian result limitation, implication, practical contribution, social implication, originality atau kontribusi, atau novelty yang biasa kita sebut dengan kalimat-kalimat seperti itu teman-teman. Nah, di tanda merah ini berarti wajib diisi teman-teman. Misalkan metodologinya apa gitu, biasanya paling 2 baris gitu ya. This is my method misalkan gitu. Purpose, ini saya copy aja teman-teman ya, biar agak cepat. Kemudian finding, ini boleh diisi boleh enggak, tapi bagusnya diisi aja teman-teman. Kemudian novelty-nya apa gitu. Oke, next. Kemudian step 2, jadi ada 6 nih teman-teman kalau dilihat sebelah kiri ini. Yang kedua itu, nah ini yang file yang kita wajib masukkan tadi teman-teman, yang kita siapkan ada 5 tadi. Yang paling penting sebenarnya ada 2 artikel, anonymous article file gitu. Jadi ini full artikel yang tadi, yang tidak ada identitas kita sama sekali di dalamnya teman-teman. Jadi nggak boleh ada nama kita. Nah, jadi kita tinggal select filenya. Ini submission, sorry bukan ini. Nah ini tadi file yang saya sebutkan di awal tadi, saya sudah siapkan teman-teman, nanti tinggal siapkan sebelum submit gitu ya. Full manuscript. Oke. Jangan di PDF, di doc aja, nanti mereka akan konversi sendiri ke PDF gitu. Kemudian title page tadi teman-teman, yang ada abstrak, yang ada corresponding author kita tadi, kemudian ada email, kemudian ada penulisnya siapa saja di situ. Nah, kita klik title page, kemudian oke gitu. Kemudian cover letter, tapi cover letter nggak di sini, nanti di tahap berikutnya teman-teman. Nah, 2 ini sebenarnya cukup teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman lebih komplit lagi, tapi biasanya kalau saya submit 2 ini udah cukup gitu. Table sama figur itu kadang-kadang sangat minim jurnal yang meminta untuk dipisah gitu. Tapi nanti ketika mau revisi atau tahap mau publikasi, mereka akan minta dipisah karena minta kualitas yang cukup tinggi gitu. Maksudnya kualitas yang bagus gitu, dari JPEG atau dari gambar apapun itu bentuknya gitu. Atau kalau teman-teman mau rekomendasikan reviewer, sebenarnya ada beberapa jurnal yang membolehkan, tapi tetap keputusan di tangan editor untuk apakah menerima rekomendasi kita atau tidak. Dan kita tidak tahu apakah nanti dikirim di invite reviewer yang kita usulkan atau tidak gitu. Nah, teman-teman tinggal tambahkan supplementary file not for review. Jadi ini bukan untuk review, hanya untuk merekomendasikan reviewer gitu. Jadi bisa dimasukkan gitu. 2 ini sebenarnya sudah cukup teman-teman. Nah, sekarang klik upload selected file. Jadi ini semua 2 file ini kita upload aja. Ini prosesnya kita tunggu. Sangat cepat sebenarnya. Tinggal tunggu sebentar. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini sudah save and continue gitu. Oke, ini kita masukkan keyword kita. Ini keyword yang di abstrak, teman-teman. Saya yakin sudah sangat paham, sudah menyiapkan juga sebenarnya di abstrak, tinggal diambil dan copy. Ini saya contohkan saja ya, misalkan ada keyword yang bisa kita tambahkan sendiri teman-teman, tapi ada yang kita tidak boleh mengetikkan gitu, harus memilih berdasarkan apa yang ada di sini. Katakanlah misalkan saya klik knowledge management, dan dia akan muncul listnya di sini teman-teman, ada atau tidak gitu. Dan dia kalau memang wajib memilih di sini, jadi kita mau nggak mau harus pilih gitu. Tapi ada beberapa yang bisa kita ketik gitu, bisa kita add sendiri. Misalkan mungkin ini masih boleh kayaknya kalau di sini. Nah, boleh teman-teman, jadi bisa diketikkan sendiri. Ini contoh keyword gitu, minimal di sini minimal 2, maksimal 6. Jadi pilihlah keyword terbaik teman-teman untuk dimasukkan ke sini. Ada juga sih yang minimal 5 atau maksimal 10, tergantung jurnalnya gitu teman-teman. Nah, udah di tahap ketiga itu keyword. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini memasukkan nama penulis teman-teman, penulis sama afiliasi sama kampusnya, kita dari prodi kita, jurusan gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah, ini cukup penting teman-teman. Setelah di tahap ini teman-teman tidak bisa lagi menambahkan penulis di luar submission. Setelah submission ini selesai gitu teman-teman, kecuali dengan alasan-alasan yang sangat urgent sebelum peer review. Misalkan teman-teman email editor bahwa kami ada kesalahan daftar penulis, kami ingin memperbaiki sebelum dikirim ke proses review gitu maksudnya teman-teman. Jadi
pastikan bahwa kesepakatan penulis, apa penulis pertama, penulis kedua dan seterusnya itu sudah deal di awal gitu teman-teman. Kadang jadi konflik of interest juga nanti, atau ada semacam ketidakdealan di antara penulis itu sendiri teman-teman, karena editor nggak peduli hal yang seperti itu gitu. Dia taunya memproses saja, dan terkait itu di luar jangkauan editor gitu, karena itu hak internal. Kalau sudah teman-teman tinggal confirm all authors are listed and agree the submission. Oke, teman-teman pilih yang ini gitu. Atau kalau teman-teman cuma sendiri tinggal klik yang di bawah gitu. Kemudian oke, ini cover letter tadi teman-teman, jadi kita tinggal select file yang kita udah siapkan tadi. Teman-teman tinggal tambahkan cover letternya, kemudian jangan lupa di attach supaya dia submit dulu gitu, upload gitu. Oke, ini udah kita submit. Kemudian nah teman-teman, di dalam paper kita ada berapa gambar teman-teman, ada berapa figures gitu ya. Kemudian misalkan saya bikin aja 2, referensinya ada berapa, jumlahnya gampang, teman-teman tinggal blok daftar referensi, kemudian ambil number di Word itu kan kelihatan berapa daftar referensi di situ. Misalkan saya pilih 70, kemudian number of words, ada berapa jumlah kata di dalamnya, biasanya ya 9 ribuan atau 8 ribuan atau 7 ribuan lah, misalkan 7.500. Nah biasanya ada limit word di Emerald itu teman-teman, rata-rata 7,5 sampai 9.000 gitu selama proses submit gitu teman-teman. Kemudian has this manuscript been submitted previously, apakah artikel ini sudah pernah disubmit sebelumnya? Karena ini baru, kita pilih no gitu teman-teman. Tapi kalau seandainya sudah pernah, misalkan reject dan kemudian editor misalnya kita udah pernah submit nih beberapa bulan sebelumnya, 3 bulan, kemudian kita terima hasil bahwa editor mensyaratkan untuk papernya di resubmit ulang, teman-teman boleh memilih yes, kemudian masukkan ID yang sebelumnya, manuskrip ID yang sebelumnya teman-teman terima 3 bulan lalu misalkan tadi di submission awal, supaya editor tahu bahwa pekerjaan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dan dia akan menjadi bahan plus tersendiri gitu, karena teman-teman sudah melakukan revisi di paper tersebut gitu. Oke, ini di confirm aja semua, ini tidak ada masalah. Oke, ini yes saja. Ini open access atau tidak teman-teman. Kalau open access berarti teman-teman nanti membayar biaya open access-nya, artikel processing charge. Jadi teman-teman kan maksudnya open access ini adalah supaya para reader nanti kalau mau download paper kita gratis. Kalau selain itu disebut dengan subscription teman-teman. Jadi pilihannya no supaya gratis gitu. Jadi teman-teman pilih no aja. I don't want to publish open access. Kemudian ini no aja teman-teman, identifiable organization, supaya tidak, ini lebih kepada privacy organisasi tempat kita mengambil data misalkan gitu. Kemudian apakah teman-teman papernya ini masuk ke special issue atau call for paper biasanya atau tidak gitu. Kalau tidak pilih regular issue. Kalau biasanya ada special issue di jurnal tersebut, mereka akan sebutkan di sini, ini seperti ini contohnya. Tetapi ini udah close to new submission, berarti special issue sudah tutup. Jadi misalkan kita pilih regular issue aja. Dan kita next teman-teman. Oh ternyata ada yang belum. Nah ini teman-teman, kalau seandainya ada beberapa step yang belum terlengkapi gitu ya, ada pilihan checklist yang belum kita lengkapi. Ini misalkan no funder enter, jadi ada funding atau research funding yang tidak kita isi gitu teman. Jadi kita pilih no teman-teman. Karena ini kalau ada risetnya teman-teman tinggal pilih yes, kemudian add fundernya siapa, sponsornya gitu teman-teman. Ini karena saya tidak punya di sini, misalkan saya pilih no. Jadi teman-teman lanjut save and continue. Oke teman-teman, ini kita sudah di tahap terakhir teman-teman. Di tahap terakhir ini hanya mereview hal-hal yang sudah kita lengkapi dan dokumen sudah kita submit gitu. Nah teman-teman pastikan betul semua sudah lengkap. Misalkan ini checklist biru berarti sudah oke. Kemudian teman-teman baca informasinya, terutama terkait penulis, ini sangat penting teman-teman. Karena ketika ini disubmit nggak bisa dibagusin lagi teman-teman. Jadi kalau sudah, apalagi kalau sudah mau mana tahu setelah ini baru submit, tahu-tahu udah accepted gitu, atau mau rubah penulis atau menambah penulis nggak bisa lagi teman-teman. Ini filenya, file upload di step 2. Ini review file-file yang udah kita submit, intinya di sini informasi yang udah kita masukkan teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal di submitnya belum ada teman-teman. Submitnya belum kelihatan teman-teman, karena
dia sistem ini pengennya kita lihat dulu semua dokumen yang sudah kita submit dengan klik view PDF proof. Tampilkan bukti dokumen semua yang sudah kita submit. Nah, jadi teman-teman, semua dokumen yang kita submit dalam bentuk Word tadi yang seperti saya sampaikan di awal akan di-convert ke PDF oleh sistem tersendiri itu. Nah, dia akan menampilkan, memview ke kita bahwa inilah semua dokumen yang kita lampirkan di awal tadi, teman-teman. Ini judulnya, teman-teman. Kemudian ini judulnya, this is my title. Ini harusnya saya bikin judul yang lengkap. Nah, ini judul yang lengkapnya sebenarnya tadi cuman tidak kita isi supaya mempersingkat aja, teman-teman. Kemudian ini full manuskripnya, teman-teman. Ini full manuskrip saya, tapi ini sudah publish di jurnal JIM, Journal of Enterprise Information Management. Journal Enterprise of Information Management. Nah, ini yang tadi manuskrip, tapi manuskripnya teman-teman perlu diingat, tidak boleh ada identitas kita sama sekali, tidak boleh, walaupun hanya ada di referensi paper. Misalkan kita mau citasi paper kita sendiri dan harus diganti nama tersebut, diganti saja ke, katakanlah nama kita, kemudian kita ganti ke author gitu, jadi dibikin aja author, teman-teman. Nggak boleh ada identitas kita dimasuk di dalam selama proses submit ini atau di full paper. Ini udah, kalau sudah oke semua, kalau seandainya rasa sudah lengkap dokumen kita, teman-teman, tinggal close saja. Nah, ini udah bisa di submit, teman-teman. Yang tadinya belum muncul icon atau tombol submit, ini sudah muncul, teman-teman. Tinggal klik submit dan itu selesai, teman-teman. Nah, ini karena saya filenya sembarangan tadi ya, maksudnya cuma contoh-contoh, saya tidak akan klik submit, karena kalau kalian submit ini akan masuk ke sistem mereka gitu, dan ini cukup berantakan di sini. Kalau saya klik OK, nanti identitas saya mungkin akan menjadi record yang tidak baik di jurnal ini, karena ini tidak lengkap informasi ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik submit dan itu selesai, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya review ulang lagi, ini sudah selesai sebenarnya, teman-teman. Dan kalau sudah selesai, teman-teman tinggal kembali ke tab author ini, dan teman-teman akan kelihatan di sini nanti. Ini kan tidak selesai nih, teman-teman. Kalau selesai nanti akan prosesnya di sini akan sudah selesai, submitted, teman-teman. Biasanya di sini statusnya adalah awaiting editorial process gitu, maksudnya menunggu proses dari editor gitu, teman-teman. Kemudian di sini akan prosesnya udah tanggal submit di sini, teman-teman. Nah, di sinilah nanti kelihatan proses selama status paper kita apakah sudah di-review atau tidak, teman-teman. Kemudian statusnya apakah di-reject atau tidak gitu, teman-teman. Maksudnya diterima atau di-reject gitu, teman-teman. Di sini kelihatan semua, teman-teman. Dari tanggal submit sampai dari tanggal kita membuat submit, kemudian under review-nya kapan, kemudian major revision, minor revision, kemudian accepted atau published kapan, kelihatan nanti di sini semua, teman-teman. Nah, ini udah selesai. Oke, teman-teman, saya review sebentar sebelum ditutup. Pertama, teman-teman siapkan akun email atau ORCID-nya. Yang kedua, teman-teman siapkan 5 file utama tadi, full manuscript, title page, cover letter, conflict of interest, dan abstraknya. Kemudian teman-teman nanti bikin akunnya di Scholar One ini. Scholar One ini tidak perlu dicari, teman-teman. Maksudnya tidak perlu dicari adalah teman-teman tinggal masuk ke jurnalnya. Jangan klik Scholar One Submission System, tidak seperti itu, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke jurnal yang teman-teman pengen submit atau pengen publish di jurnal tersebut gitu ya. Nanti kalau memang jurnal itu menggunakan Scholar One Submission System, akan ada link di jurnal tersebut, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang Scholar One Submission System? Karena rata-rata jurnal yang berada di bawah Scholar One Submission System itu indeksnya bagus-bagus, teman-teman. Kredibel. Jadi jurnalnya itu adalah jurnal-jurnal yang memang kredibel, yang berada di bawah Scholar One Submission System, yang sistem submitnya dinaungi oleh Scholar One atau Clarivate, teman-teman. Nah, begitu juga dengan jurnal-jurnal yang submission sistemnya berada di bawah Elsevier itu, teman-teman. Mereka sebut Editorial Manager Submission System, teman-teman. Mungkin di video selanjutnya atau video nanti kita bahas, video berikutnya kita bahas bagaimana review atau tampak interface di Elsevier Editorial Manager Submission System gitu, teman-teman. Nah, ini dulu yang submission system dengan menggunakan Scholar One ini, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin itu sharing terkait proses submit dan file-file yang perlu teman atau dokumen yang perlu teman siapkan sebelum teman-teman submit ke jurnal yang di bawah yang diindeks oleh jurnal-jurnal yang diindeks oleh Clarivate Analytics, karena secara umum mereka akan menggunakan submission sendiri, bukan di jurnal tersebut yang mengembangkan submission sistemnya, tapi dikontrol langsung oleh Clarivate Analytics, bahkan submission sistemnya mereka yang bikinkan gitu, karena bentuk kredibilitasnya gitu teman-teman, validitasnya sangat terjaga gitu, kualitasnya betul-betul dikontrol oleh suatu sistem yang besar disebut dengan katakanlah Clarivate itu yang mengontrol semua teman-teman. Beda sama jurnal-jurnal yang punya submission system sendiri, dan itulah makanya salah satu indikasi jurnal-jurnal tersebut terkesan ada predator, maksudnya jurnal-jurnal fake, itu adalah mereka punya submission sendiri. Tapi tidak semua jurnal yang punya submission system sendiri adalah predator teman-teman. Tapi biasanya kalau sudah mereka berada dalam naungan satu sistem yang besar seperti ScholarOne ini atau Clarivate, itu rata-rata jurnal-jurnal yang sangat bagus teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita share untuk kesempatan kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan nanti kalau di komen aja kalau seandainya lebih spesifiknya nanti teman-teman. Mungkin kalau memang perlu yang video terkait jurnal seperti apa gitu ya, mungkin boleh diusulkan